Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, kali ini kembali lagi di acara podcast SD Al-Falah Surabaya. Tetap bersama saya Ustadz Afan. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas dengan tema bagaimana sih caranya mengisi 10 hari di bulan Ramadan agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ayo, kira-kira siapa tamu yang istimewa tersebut? Pintar, tepat sekali, tamu yang sangat istimewa kali ini adalah Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Azhari hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada. Nah, ini Ustadz Afan mau ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz Azhari seputar tadi. Bagaimana sih tipsnya teman-teman untuk mengisi 10 hari di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir teman-teman, biasanya di hari-hari terakhir itu di bulan Ramadan itu kita sudah kehilangan loh motivasi. Kok nggak selesai-selesai ya. Soalnya kalau di 10 hari terakhir kita itu berpikir kapan ya lebarannya, kapan ya beli baju baru. Nah, kita tanyakan dulu yuk ke Ustadz Azhari. Bagaimana sih Ustadz Azhari yang kita lakukan di dalam 10 hari terakhir itu Ustadz, agar kita itu tidak termasuk orang-orang yang merugi sesuai dengan anjuran Rasulullah, itu seperti apa sih Ustadz? Terima kasih Ustadz Afan. Sebetulnya anak semuanya 10 hari terakhir itu hari yang sangat istimewa, yang super istimewa. Mengapa? Karena seluruh keutamaan Ramadan dikumpulkan di 10 hari terakhir. Jadi kalau kita menyia-nyiakan 10 terakhir ini, kita menyia-nyiakan seluruh keutamaan yang terkumpul di bulan Ramadan. Nah, itu kapan? Berarti kalian harus memanfaatkan 10 hari terakhir itu dengan baik-baik teman-teman. Jangan berpikir aja, kapan ya beli baju barunya, kapan ya lebarannya. Jangan, tapi kita harus fokus dulu bagaimana mengisi 10 hari terakhir itu dengan baik. Nah, kira-kira tipsnya apa sih Ustadz Azhari untuk mengisi 10 hari terakhir tersebut? Ya, tipsnya sebetulnya kita perlu motivasi diri kita pribadi. Kita memahami bahwa terakhir ini hari yang istimewa. Semua dikumpulkan di 10 terakhir itu keutamaannya. Utamanya apa saja keutamaannya? Di 10 terakhir itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Barang siapa yang mendapati malam ini, 10 hari terakhir ini, maka ibadahnya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Lumayan itu Ustaz ya. Misalnya kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan dan akhirat. Doanya itu dikabulkan terus selama 1000 bulan. 1000 bulan. Wah, itu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Begitu murahnya Allah menurunkan nikmatnya kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan itu teman-teman. Nah, bagaimana sih Ustadz caranya mendapatkan Lailatul Qadar tersebut Ustadz? Adakah tipsnya agar bisa dilakukan oleh anak-anak? Betul anakku semuanya, betul Ustazah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditentukan oleh Allah. Waktunya bisa tanggal 21, 22, 23 sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun kebanyakan menurut riwayat diterangkan kebanyakan di hari ganjil, tapi tidak mesti begitu. Yang jelas yang penting kita sambut malam Ramadan itu, malam Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah. Ini apa? Kenapa sih Allah menyuruh kita beriktikaf itu Ustaz? Nah, karena beriktikaf itulah momen yang paling pas untuk mendapatkan Qadar. Betul. Jadi kunci mendapatkan Qadar adalah satu adalah belajar iktikaf. Nah itu Ustaz. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan iktikaf ya tadi Ustaz ya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Ustaz cara yang benar untuk beriktikaf itu? Apakah kan ada ya
orang-orang itu beriktikaf cuma diam aja di masjid, terus akhirnya ketiduran. Ada yang zikir, pakai tasbih, muter. Itu seperti apa Ustaz yang seharusnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW? Allahumma sholli alaihi. Begini Ustaz Afan, iktikaf, berdiam diri, merefleksi diri, itu sebetulnya bukan hanya ajaran Nabi kita Muhammad. Seluruh nabi-nabi kita diajari iktikaf, beruzlah, berkholwat. Itu ajaran seluruh nabi. Maka untuk mendapatkan sebuah sesuatu yang luar biasa, mendapatkan wahyu, tips-tipsnya adalah iktikaf. Contoh misalnya Nabi Musa iktikaf berkholwat di bukit apa? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang mana? Ya betul, di bukit Nur, di bukit Tursina. Di bukit Tursina itu ada semuanya. Berkholwat selama 40 hari di bukit Tursina, di gunung Tursina, sehingga mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Nabi Yunus beriktikaf di perut ikan paus selama beberapa lama, saya mendapatkan ampun dari Allah. Dari dengan iktikaf itulah kunci bisa meraih segala yang hebat, bisa diraih dari cara iktikaf. Agama kita Islam untuk mendapat sesuatu yang luar biasa, ada kekuatan dan yang lainnya, kuncinya apa? Beriktikaf. Nah, sekarang caranya bagaimana iktikaf itu Ustaz? Nah, caranya simpel atau semuanya. Iktikaf itu esensinya adalah kita berdiam diri, merefleksikan diri, mengenal diri kita, berdoa kepada Allah, turut kepada Allah. Bila kita dekat kepada Allah, Allah maka mendekat pada kita. Dan bila Allah mendekat pada kita, apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Itu esensinya. Sekarang bagaimana caranya Ustaz Afan? Untuk anak-anak semuanya, nah caranya begini. Oh ya, iktikaf itu berdiam dirinya adalah di masjid. Di mana? Di masjid tadi. Di masjid, iya. Harus di masjid gitu ya? Betul, di masjid. Bukan di rumah untuk yang laki-laki. Di masjid atau tempat-tempat yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah. Betul. Di rumah nonton TV deh, di rumah main HP deh. Nah, tidak bisa konsentrasi ya, tidak bisa merefleksikan diri kita. Nah, karena itu butuh di masjid tempat yang khusyuk supaya kita betul-betul konsentrasi kepada Allah. Begitu Ustaz. Oke, baik Ustaz Zari. Nah, berhubungan dengan iktikaf itu sendiri, kira-kira apa sih Ustaz bacaan yang harus kita baca ketika kita beriktikaf itu? Apa cukup muhasabah diri, merefleksikan diri sendiri, atau ada doa-doa khusus untuk beriktikaf itu? Sebetulnya ada ajaran Rasulullah doanya itu. Tapi untuk anak-anak, sebetulnya begini anakku semuanya, perhatikan ya. Nah, kalian punya nggak? Renungkan apa sih cita-cita kita itu? Bayangkan, saya ingin menjadi seorang pilot. Bayangkan, tulis di buku tulis kalian. Saya ingin menjadi dokter, tulis. Saya ingin menjadi apa, terserah apa kalian itu, tulis. Bilang pada Allah, ya Allah ini cita-citaku ya Allah. Maka bantulah saya ya Allah. Itu cara itu. Nanti kita mengenal diri kita, siapa kita dan mau kemana kita. Karena Ustaz Afan, banyak anak itu yang belum tahu cita-citanya. Kesempatan ini kalian merenung, kira-kira apa sih harapan saya itu? Kira-kira saya mau apa? Mau jadi apa sih? Itu kita renungkan di malam iktikaf itu. Kalau zikir terus, baca terus bosan ya? Nah, ya, capek ya. Betul, Ustaz. Kenal diri kita, kenali harapan kita, kenali kebutuhan kita. Tulis pelan, tunjukkan pada Allah. Ini ya Allah proposal saya, kabulkan harapan saya ya Allah. Itu kesempatannya hanya satu di malam iktikaf. Nah, kira seperti itu teman-teman. Bagaimana penjelasan Ustaz Azhari? Sudah jelaskan, dan begitu merugi ketika kita itu tidak memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan kita memikirkan lebaran pakai baju apa, kita jadwalnya ke mall kapan. Itu nanti kita justru tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Nah, sebelum berakhir teman-teman, kita simak sekali lagi yuk bagaimana closing statement dari Ustaz Azhari. Terima kasih anak semuanya. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari, pesan Ustaz, manfaatkan sebulan terakhir untuk menyampaikan tujuan hidup kita, untuk menyampaikan harapan kita, cita-cita kita kepada Allah, lapor kepada Allah, ya Allah ini harapan saya, kabulkanlah saya Allah, harapan saya ini ya Allah.
kesempatan mustajabah ini gunakan sebaik-baiknya untuk betul-betul berdoa kepada Allah. Pasti Allah mengabulkan apa yang kita minta. Amin. Selamat, Amin. Ya semoga kita Allah. semua meraih Idul Qadar dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zari sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya di podcast Sesi Al-Falah tersebut. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, Ustaz Afan. Ustaz Afan akan pamit undur diri. Mohon maaf apabila Ustaz Afan punya kesalahan, baik tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. See you.